Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Rahmat ini yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah sama-sama kita bisa dipertemukan kembali, dan mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita teruskan kajian kita berkaitan dengan keutamaan bertaubat, yaitu fi fadilatit taubah. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar ibn Khattab annahu qala, An Umar ibn Khattab annahu qala, dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkata, dakhaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin min ansar wa huwa fi halatin naz'i. Ini cerita Umar bin Khattab, kata beliau, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakziah atau mendatangi seorang laki-laki Ansar, dan orang laki-laki itu dalam keadaan sakratul maut, ya Pak. Jadi Rasulullah ini apa? Sayyidina Umar datang bersama Rasulullah SAW ke seorang laki-laki Ansar, dan dia itu dalam keadaan apa? Sakratul maut. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, kepada siapa nih? Kepada orang sedang sakratul atau faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang sedang sakratul maut, tub ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah. Falam ya'mal bilisanihi wa ajala 'ainaihi nahwa as-sama. Jadi kata tub ilallah falam ya'mal bilisanihi, Rasulullah perintahkan supaya itu bertobat, tapi orang itu diam aja, bahasanya lisannya apa nih? Enggak berkata apa-apa gitu loh. Wa ajala 'ainaihi, tapi matanya itu apa? Lihat kemana? Nahwas sama. Gitu. Jadi ketika Rasulullah nyuruh orang tub ilallah, orang itu apa? Diam aja deh. Tapi Rasulullah lihat matanya ke langit gitu, ila sama, ke atas. Fatabassaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Rasulullah tersenyum. Faqultu ya Rasulullah, ma hamalaka ala tabassum. Kemudian Umar bin Khattab bingung, ya Rasul, kenapa engkau tersenyum? Mungkin tadi apa? Pas disuruh tobat orang itu diam aja, tapi kenapa Rasulullah tersenyum ya? Dia tersenyum gitu. Faqultu ya Rasulullah, ma hamalaka ala tabassum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna hadzal marid, sesungguhnya orang ini, orang yang sedang sakit ini, lam ya'mal bilisanihi at-taubah, tidak bisa
mengucapkan taubat dengan lisannya. Wa auma'a bi basarihi ila sama, tapi dia apa? Ngedipkan matanya. Auma'a itu ngedip. Cuman begitu ya. Ngedipkan apa? Matanya, penglihatan ila sama. Cuman gitu doang ke langit dia. Mungkin sedih matanya, Pak. Wa auma'a bi basarihi ila sama. Jadi matanya apa? Ngeliatin ke atas auma'a gitu ya. Atau berkediplah ke atas dia. Wa nadima bi qalbi. Nadima itu artinya nyesal. Jadi hatinya nyesal. Atas apa? Mungkin atas dosa-dosa yang pernah di. Jadi bahasanya lisannya dia nggak bisa ngomong, tapi cuma apa? Dia gerakan matanya doang ke langit. Tiba-tiba apa? Rasulullah tersenyum. Mungkin Rasulullah tahu nih orang udah apa? Nggak bisa, ya, nggak bisa ngomong Pak, gitu ya. Tapi hatinya tetap apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadalima bi qalbihi. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya malaikati inna 'abdi 'azizani taubah bilisani. Maka Allah berfirman kepada hai malaikatku, sesungguhnya hamba ini enggak bisa bertobat melalui lisannya. Ya. Sesungguhnya hambaku ini apa? Tidak bisa bertobat dengan lisannya, tidak bisa mengucapkan taubat dengan lisannya. Wa nadima bi qalbihi, akan tetapi hatinya apa? Nyesel. Gitu. Fala udayya taubat. Maka kata Allah, aku tidak akan sia-siakan taubatnya itu. Wa nadamatuhu, dan penyesalannya biqalbihi, dengan hatinya. Jadi fala udayya taubatahu wa nadamatahu, maka aku tidak sia-siakan kata Allah taubatnya itu dan penyesalannya itu biqalbihi, meskipun dengan apa? Hatinya doang. Isyhadu anni qad ghafartu lahu, saksikan wahai sekalian semua bahwasanya aku telah mengampuni dosa orang tersebut. Saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni orang laki-laki Ansar itu Pak enaknya. Jadi lisannya udah nggak bisa, nih orang cuman apa dia? Cuman hatinya, matanya doang, gitu ya, hatinya doang tuh. Makanya senantiasa kita doa supaya apa? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita minta. Ternyata itu tadi orang taubat udah nggak bisa apa? Ucapin dengan lisan, dalam hati saja, tapi apa? Karena dia betul-betul menyesal, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nur, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allahi jami'an, kalian bertobatlah kepada Allah. Kalian semua bertobatlah kepada Allah. Ayyuhal mu'minin, wahai orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian apa? Mendapat kemenangan, agar kalian beruntung. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian hukama, tu'rafu taubatar rajul bi arba'ati asya. Jadi orang kalau taubat itu Pak, kalau di sini jelasin apa? Itu kelihatan dengan 4 perkara. Jadi itu orang taubatar rajul bi arba'ati asya. Oh, gue taubat nih, gitu kan? Nah, nanti dilihat di sini, benar nggak dia taubat? Jadi kalau orang betul-betul bertobat, di sini katakan bi arba'ati asya, ada 4 perkara. Awaluha, yang pertama kalau dia taubat, yamna' lisanahu minal fudul, mencegah lisannya dari ngobrol yang nggak ada manfaatnya. Biasanya kalau ngobrol itu ada manfaatnya kayak gitu. Ngobrol mana-mana ya. Tergantung ngobrolnya. Tapi kebanyakan, ibu ya, ibu. Nah,
Jadi kita apa tuh? Ayyamna alisanahu minal. Kita coba apa? Tinggalkan ngobrol yang apa? Yang kira-kira gak manfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, mendingan apa? Diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita nggak bisa jaga lisan kita dari omongan yang nggak baik, mendingan kita apa? Diam. Suruh ngapain itu? Jauhi apa mau? Ngobrol. Apalagi kalau ngobrol udah jam 2 masih ngobrol aja, nggak tahu tuh apa yang diobrolin biasanya. Hanya kalau kita ngobrol sama kawan, kira-kira udah nyerempet gitu Pak ya. Kita usahakan ya udahlah gitu ya. Udah nyerempet kemana tuh? Ya misalnya ngomongin orang ataupun apa gitu kan ya. Ya mendingan kita habisin dulu ya begitu ya. Gitu. Wal ghibah, dan ngomongin ghibah. Wan namimah, adu domba. Ya. Kemudian wal kadhib, dan juga bohong gitu loh. Jadi yang pertama kita jaga lisan kita ini dari apa? Dari ngobrol yang kagak manfaat, dari berbuat ghibah, dari berbuat namimah, dan juga dari berbuat bohong. Gitu. Nah itu tuh kalau dia udah taubat, udah ninggalin itu apa enggak gitu ya. Jadi kalau masih ini dikerjain berarti belum apa dia? Belum bertaubat itu. Wasani, yang kedua, alla yura fi qalbihi hasadan wala udwatan li ahadin minan nas. Tanda yang kedua orang bertobat adalah kagak kelihatan tuh dalam hati, nggak ada dalam hatinya rasa hasad, dengki, kan gitu. Dengki itu apa Pak? Yang ada mau kesel aja. Tangga beli motor dia sel, gitu kan? Tangga beli sepeda dia sel. Tetangganya beli sepeda, urusannya kan gitu ya. Itu mah. Tangga beli TV dia kesel. Dengkiannya. Wala udwatan li ahadin, dan juga apa? Enggak ada musuh. Sekarang saya tanya, ini Bapak punya musuh apa enggak? Kalau masih ada musuh, berarti belum tahu tuh dia tuh. Baik sama tetangga ataupun siapa, iya kan? Jadi tanda orang pertama tadi apa? Pokoknya lisannya kagak ghibah, kagak ngobrolnya macam-macam, kan gitu. Nggak apa lagi tadi? Nggak bohong. Jadi kalau masih bohong itu berarti belum apa dia? Belum tahu aman. Dan kalau yang kedua, kalau dalam hatinya masih ada apa? Rasa hasad, dengki, dan juga masih ada musuh dengan siapa? Tangga. Berarti apa? Belum tahu aman. Balik sama kita nih. Masih punya musuh nggak kita? Ada punya musuh nggak? Hah? Amin. Iya kan, yang mudah-mudahan habis ngaji ini wah, gua kayaknya masih banget ini, gua minta maaf lah, kan gitu Pak. Jadi yang kedua apa? Dalam hatinya nggak ada rasa dengki, dan juga apa? Wala udwata li ahadin minan nas, nggak ada musuh dia, nggak punya musuh. Sama siapa aja itu enak gitu loh Pak. Ya, gaul sama siapa? Kalau itu masih ada musuh, berarti apa dia? Belum bertaubat. Yang ketiga, ayat ruka ashabas su,
wala yusahibu ahada minhum. Tanda orang bertobat yang ketiga adalah menjauhi teman yang buruk. Wala yusahibu ahad, dan enggak nemenin gitu. Kan orang kadang begini, Pak. Lu ngapa berteman sama tukang mabok? Ya gua buat anu aja dia. Habis kalau gua kagak berteman jadi ntar gua kagak enak begitu. Nah, jangan. Jadi kalau temen yang ngajakin apa? Ngajakin membuat jelek gitu. Ngajakin yang kira-kira kita meninggalkan sholat ataupun lain sebagainya, tinggalin itu, Pak. Kalau kita benar-benar tahu apa, dan jangan ditemenin. Lu ngapain? Tetangga gua main gaplek, gua cuma nemenin doang. Itu namanya belum tobat itu dia. Kalau masih apa? Masih nemenin orang, nemenin, sekali lagi nimpalin kan gitu. Lu ngapain? Gua itu gaplek cuma nimpalin doang. Habis kesian itu satpam, ceplak-ceplek kagak ditimpalin, ditimpalin aja kan begitu. Nah, salah itu, Pak. Berarti dia memang cuma bertiga, biar berempat kan gitu ya. Emang berempat Pak Haji kalau main? Ya tergantung main. Oh gitu ya. Saya nggak tahu Pak Haji. Emang berapa main? Haji Amin berapa orang kalau main emang? Kagak pernah ya. Yang masih muda mah iya berempat. Tua makan main. Banyak kan empat. Tapi yang jelas Pak, kalau main itu penasaran. Jadi kalau orang main itu udah kagak ada akhlaknya pisan. Mertuanya dia ngomong melubuah udah. Nah, mertua coba udah. Banyak. Mampus lo. Padahal mertuanya. Herannya lagi kagak marah tuh dia. Kagak apa-apa. Bawa mati. Ngalaman nih. Iya. Kan kalau dulu saya pernah lihat itu di Talembata ya. Kuping Talembata. Asal kalah malah ngocok kemarin disangkutin gitu. Terus kalau misalnya kalah terus tambahin lagi iketan gitu. Kagak pandang mertua, kagak pandang apa. Ya udah kan. Lagi herannya kalau gitu kagak ngantuk ya. Itu gimana mulai? Kagak ngantuk Pak. Ya Bang boleh. Kagak ngantuk ya. Nah. Jadi kalau kita bertobat, teman-teman yang kayak gitu tinggalin. Ya kan? Tinggalin Pak. Misalnya ngobrol, mau ngobrol apa? Kalau ngobrol sampai jam 2 pagi, kagak bagus Pak. Ini namo rumah orang, ngajakin ngobrol sampai jam 2 malam. Kan yang punya rumah mau kan tamunya disuruh mau diusir, malah temen lagi kan itu ya. Itu. Jadi temen yang jelek apa itu? Tinggalin gitu. Sekarang kita nggak temenan gitu. Nah, gitu. Yang keempat, ayyakuna musta'idan lil maut. Kalau orang nggak tahu, siap mati dia. Udah siap mati Pak? Belum kayak. Kalau insya Allah kayak itu belum itu. Lah kan begini, aku kan minta mati. Oh mati. Ya Pak, ayyakuna musta'idan lil maut. Dia udah siap. Jadi kalau taubat siap udah, artinya memang betul-betul dia apa? Siap untuk musta'idan lil maut, nadiban ala dzambi, kemudian apa dia? Nyeselin dosa-dosanya yang udah lalu tuh. Wa mustaghfiran lima sabaq. Jadi dosa dosa yang lalu itu kudu apa tuh kita seselin. Ya Allah, gua dulu begini amat gitu loh. Udah tahu ada tuh. Gitu. Ada kan orang yang kagak nyesel apa? Kagak nyesel sama dosa yang dia perbuat. Ada nggak orang? Ada.
Banyak itu. Dulu gua waktu gua bunuh dia. Orang kagak berani, gua doang yang berani bunuh dia. Gua jagoan waktu itu gitu kagak ada penyesalan itu, Pak. Kita ulang lagi. Jadi tanda-tanda orang yang udah bertaubat apa tadi? Pertama apa tadi? Jaga lisan kita dari omongan yang kagak benar. Apa itu? Ngobrol yang kagak manfaat, ghibah, namimah, ada juga kan? Kemudian yang kedua, hilangin rasa dengki. Hilang rasa dengki dan nggak ada musuh. Kalau masih ada musuh, berarti itu dia belum bertaubat itu. Tangga ya. Yang biasanya kalau marahnya pada tangga apa aja ya? Yang ketiga adalah ayyatruka ashabasu, ninggalin teman yang kira-kira ngajak kejelekan sama kita. Tinggalin itu. Jangan ditemenin. Kemudian yang keempat adalah ayyakuna musta'idan lil maut nadiman 'ala dzambi, nyeselin apa? Menyesal dengan dosa-dosa yang telah Kemudian selanjutnya adalah ini mustahidan fi taatillah. Masih ada terusan yang keempat. Dikatakan sini ayyakuna musta'idan lil maut nadiman 'ala dzambi wa astaghfiran lima sabaq minad dunubihi mustahidan fi taati rabbi. Kemudian apa? Bersungguh-sungguh melaksanakan taat kepada Allah. Pertanyaannya, kita udah sungguh-sungguh apa belum? Belum taubat namanya itu. Masih berusaha. Masih berusaha, Pak. Dianggapnya belum apa? Belum bertobat kita. Kalau yang 4 tadi itu belum ada dalam diri kita. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ay orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar-benar taubat. Yakni shadiqin fi taubati. Yaitu benar-benar apa? Benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Umar ibn Khattab 'an taubatin nasuh. Sayyidina Umar pernah ditanya tentang apa? Taubatan nasuha itu apa? Faqala, kemudian beliau menjawab, hiya annar rajula yatubu min amali su' wa la ya'udu ilaihi abada, gitu loh. Jadi kata Sayyidina Umar itu taubat itu adalah apa? Meninggalkan perbuatan jelek, ya, meninggalkan perbuatan jelek dan tidak akan kembali untuk melakukannya, gitu Pak. Artinya udah nggak mau apa melakukan perbuatan yang jelek lagi. Kan kadang kita beda. Bener kita bertobat, tapi kadang apa? Ngulangin lagi, kan gitu Pak. Nah, jadi kata Sayyidina Umar Ibn Khattab adalah anna rajula yatubu min amali su' wa la ya'udu ilaihi abada. Kalau orang tobat itu tadi bertobat meninggalkan perbuatan yang jelek, kemudian apa? Niat untuk dan tidak untuk mengulanginya lagi. Ru'yani bi Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi ta'ala tubu ila Allah taubatan nasuha. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tubu ila Allah taubatan nasuha, firman Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Faqala, kata beliau nih, kata siapa? Ibnu Abbas. Kalau tadi perkataannya itu Umar Ibnu Khattab. Kata Ibnu Abbas, qala at-taubah an-nasuha bil qalbi wal istighfar bil lisan. Jadi kata beliau itu ini hatinya juga minta ampun pada Allah, kemudian diucapkan dengan di lisan. Wal idma, kemudian dia bertekad alla ya'uda ilaihi abada, dia bertekad untuk apa?
tidak melakukan perbuatan jelek lah. Gitu Pak. Jadi kata Ibnu Umar itu tadi, hatinya nih benar-benar apa? Jadi hatinya juga, lisannya juga sama tuh. Jadi jangan lisan doang, hatinya kagak. Gitu. Ada orang taubat lisannya doang tapi hatinya enggak. Antara lisan dan apa? Lisan dan hati ini sama. Kemudian wal idmar alla ya'uda ilaiha abada, kemudian bertekad untuk apa? Tidak mengulangi lagi perbuatan yang kama ruya di Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustaghfiru bil lisan al-musirru ala dhanbi kama mustahdi'u bi rabbih. Al-mustaghfiru bil lisan al-musirru ala dhanbi kal mustahdi'u bi rabbih. Jadi kalau orang istighfar apa? Dengan lidahnya. Kemudian tapi dia apa? Melakukan lagi dosa gitu kan. Oh ampun, kemudian melakukan dosa lagi. Ini udah taubat, bentar dosa lagi, taubat dosa lagi kan gitu. Itu apa kata beliau? Kal mustahzi'u bi rabbih, seakan-akan apa dia? Mengolok-olok ini mah apa mengolok-olok artinya? Meledek. Kemarin taubat ya kerjain lagi. Kan gitu. Itu namanya apa? Sama juga meledek. Bahasa Betawi namanya meledek ya. Meledek Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk apa? Termasuk orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan taubat kita adalah taubat yang taubatan nasuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu rabbana wa lana ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awal wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.